Aku disebut orang kecil oleh suamiku sendiri. Tanpa ia tahu aku sedang berdiri diam. Di atas segala yang ia kejar seumur hidupnya. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Vika menutup pintu kamar mandi perlahan, seolah takut bunyinya akan memancing komentar baru dari luar. Uap air masih menggantung, tapi dingin sudah lebih dulu merayap ke dadanya. Kalimat Arman barusan terus berputar di kepalanya, belum juga reda, seolah masih diucapkan tepat di telinganya. Kamu itu orang kecil, Vika. Jangan sok ngatur hidup orang yang mau naik. Ucapan itu dilontarkan Arman dengan nada datar, nyaris santai, saat ia merapikan kemeja kerjanya di depan cermin. Tidak ada teriakan, tidak ada makian. Justru itulah yang membuatnya lebih menyakitkan. Seperti sebuah fakta yang menurut Arman tak perlu diperdebatkan. Vika berdiri di depan wastafel, menatap bayangannya sendiri. Rambutnya masih basah, wajahnya pucat, dan matanya tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Ia mencoba menarik napas panjang, tapi yang terasa justru sesak yang sudah dikenalnya sejak lama. Sesak yang dulu sering muncul saat ia masih kecil, ketika orang-orang dewasa berbicara seolah ia tidak ada. Pernikahan mereka sederhana. Tidak ada gedung mewah, tidak ada pesta besar. Vika dulu berpikir kesederhanaan itu tanda ketulusan. Arman memegang tangannya saat akad dengan janji akan bekerja keras agar mereka tidak diremehkan siapapun. Kini, janji itu berubah arah. Arman memang bekerja keras, tapi yang pertama kali ia rendahkan justru istrinya sendiri. Di ruang tengah, suara Arman kembali terdengar. Aku telat. Jangan nanya macam-macam. Fokus aja urus rumah. Itu kapasitasmu. Vika tidak menjawab. Bukan karena setuju, tapi karena tubuhnya sudah terbiasa membeku setiap kali nada itu muncul. Ia tahu, jika ia membuka mulut sekarang, suaranya akan bergetar. Dan getar itu akan menjadi bahan ejekan baru. Pintu depan tertutup. Sunyi jatuh dengan berat. Vika merosot duduk di tepi tempat tidur. Dadanya naik turun tak beraturan. Ia menekan telapak tangannya ke mata, mencoba menahan air yang mendesak keluar. Dalam kepalanya, suara-suara lama ikut menyela, guru yang meremehkannya, kerabat yang bilang ia tak akan jadi apa-apa, tawa kecil yang selalu muncul setiap kali ia bermimpi terlalu tinggi. Ia mengeluarkan ponsel dari laci, jarinya gemetar saat mencari satu nama yang selalu ada di sana. Rina. Tak sampai 3 dering, suara di seberang terdengar. Vi, kamu kenapa? Hanya 2 kata itu yang dibutuhkan Vika. Pertahanannya runtuh. Tangis yang sejak tadi ditahan akhirnya lolos, pendek-pendek, seperti napas orang tenggelam. Aku capek, Rin, katanya lirih. Aku nggak tahu harus kuat sampai kapan. Rina tidak langsung menyela. Ia sudah terlalu mengenal Vika untuk tahu kapan harus bicara dan kapan cukup mendengarkan. Arman lagi? Tanyanya akhirnya. Suaranya tegas tapi hangat. Vika mengangguk meski tahu Rina tak bisa melihat. Dia bilang aku orang kecil. Lagi. Ada jeda singkat. Vika bisa membayangkan Rina menghela napas di ujung sana. Itu bukan bercanda, Vi. Itu ngerendahin. Aku tahu, jawab Vika cepat, seolah membela Arman sekaligus dirinya sendiri. Tapi dia lagi tertekan soal kerjaan. Mungkin aku terlalu sensitif. Kalimat itu terasa pahit bahkan di telinganya sendiri. Rina tidak langsung menyanggah, tapi nadanya berubah lebih serius. Kamu selalu bilang begitu setiap kali dia nyakitin kamu. Sampai kapan? Pertanyaan itu menusuk tepat ke pusat ketakutan Vika. Sampai kapan ia akan terus mengecilkan dirinya sendiri agar orang lain merasa besar? Ia tidak punya jawaban. Yang ia punya hanya rasa takut kehilangan. Takut dianggap gagal lagi, takut sendirian, takut mengulang cerita lama. Aku cuma pengen rumah ini tenang, Rin, katanya pelan. Aku nggak mau ribut. Tenang itu bukan berarti kamu diinjak, balas Rina. Kamu berhak dihargai, Vi. Minimal sama suamimu sendiri. Setelah panggilan berakhir, Vika duduk lama tanpa bergerak. Kata-kata Rina menggema, bertabrakan dengan keyakinan lama yang sudah tertanam bertahun-tahun.
Ia menatap sekeliling rumah kecil itu, rumah yang selama ini ia jaga agar tetap rapi, tetap hangat, meski hatinya sendiri berantakan. Untuk pertama kalinya malam itu, sebuah pikiran kecil muncul, berbahaya karena terasa asing. Bagaimana jika diamnya selama ini bukan kesabaran, tapi penyangkalan? Vika menggenggam ponselnya lebih erat. Ia belum berani melawan Arman. Ia belum berani mengubah apapun. Tapi jauh di dalam dirinya, sesuatu mulai bergeser. Sebuah kesadaran rapuh bahwa jika ia terus membiarkan dirinya disebut orang kecil, luka itu tak akan pernah sembuh. Dan kesadaran itu, meski masih samar, membuat dadanya terasa semakin sesak. Kesadaran rapuh yang muncul malam itu tidak langsung membuat Vika berani apapun. Pagi datang seperti biasa, terlalu cepat, seolah tak peduli pada dada yang masih berat. Ia bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan dengan gerakan otomatis. Pikirannya masih terjebak pada satu kalimat yang terus menghantui. Orang kecil. Kata itu kini melekat, seperti label yang ditempelkan orang lain dan perlahan ia terima sebagai miliknya. Arman keluar dari kamar dengan wajah kusut. Kemeja yang kemarin disetrika rapi kini dikenakan asal. Tanpa menatap Vika, ia duduk dan meneguk kopi yang baru saja disajikan. Aku nggak jadi naik jabatan, katanya tiba-tiba. Suaranya rendah, tapi ada getaran marah yang tak disembunyikan. Vika menoleh. Kenapa? Tanyanya hati-hati, seolah berjalan di atas lantai retak. Kenapa? Arman tertawa pendek. Karena aku kurang fokus. Karena aku harus pulang ke rumah yang isinya nggak pernah nambah apa-apa. Kalimat itu jatuh tanpa peringatan. Vika membeku. Tangannya yang memegang sendok sedikit bergetar. Tapi ia memaksa tetap berdiri tegak. Aku sudah berusaha, men, katanya pelan. Aku urus rumah. Aku urus rumah. Arman memotong tajam. Ia akhirnya menatap Vika. Matanya penuh kekecewaan yang diarahkan keluar, bukan ke dalam. Itu bukan kontribusi. Semua orang bisa. Aku butuh pasangan yang bikin aku maju, bukan beban. Kata beban menghantam lebih keras dari yang Vika perkirakan. Ada dorongan untuk membela diri, menjelaskan, berteriak bahwa ia juga lelah. Tapi yang keluar hanya napas panjang yang tertahan. Ia tahu jika ia bicara sekarang, Arman akan semakin kasar, dan kegagalan di kantor akan sepenuhnya ia lemparkan ke pundaknya. Arman berdiri, meraih tasnya. Jangan harap aku bisa sabar kalau hidupku begini terus, katanya sebelum pergi, meninggalkan sisa kopi yang belum habis dan rumah yang mendadak terasa sempit. Vika duduk perlahan. Dadanya berdenyut. Ini bukan lagi sekadar kata-kata merendahkan. Ada tuduhan. Ada penempatan salah yang jelas, dan yang paling menyakitkan, ia hampir mempercayainya. Menjelang siang, ponsel Vika bergetar. Nama ibunya muncul di layar. Bu Lestari jarang menelepon tanpa alasan, dan firasat Vika langsung mengeras. Ibu? Sapanya setelah mengangkat. Kamu baik-baik saja? Tanya Bu Lestari tanpa basa-basi. Nada suaranya khawatir, tapi juga membawa kebiasaan lama untuk mengatur. Vika ragu sejenak. Baik, jawabnya akhirnya, setengah jujur. Bu Lestari datang sore itu. Kehadirannya memenuhi ruang tamu kecil dengan aroma minyak kayu putih dan suara napas berat orang tua yang lelah. Ia menatap Vika lama, seolah membaca sesuatu di wajah anaknya yang tidak diucapkan. Arman lagi susah ya? Tanyanya. Pertanyaan itu terasa seperti kesimpulan, bukan dugaan. Vika mengangguk pelan. Kamu harus sabar, kata Bu Lestari segera. Laki-laki itu kalau karirnya terganggu, emosinya kemana-mana. Tugas istri menenangkan, bukan memperbesar masalah. Vika menunduk. Kata tugas itu menekan pundaknya. Tapi, Bu, dia bilang aku beban. Bu Lestari menghela napas. Namanya juga ngomel. Jangan dimasukin hati. Rumah tangga itu soal bertahan, bukan soal siapa paling benar. Kalimat itu akrab, terlalu akrab. Vika pernah mendengarnya bertahun-tahun lalu, saat ia menangis karena diremehkan orang lain. Selalu bertahan. Selalu menahan. Ibu nggak mau kamu cerai, lanjut Bu Lestari, kini lebih lembut. Kamu sudah bangun keluarga ini. Jangan rusak cuma karena perasaan. Vika mengangguk lagi, meski dadanya semakin sesak.
Ia tahu ibunya tidak berniat menyakiti. Tapi nasihat itu menambah satu lapisan lagi pada beban yang sudah ia pikul sendirian. Malam datang dengan keheningan yang canggung. Arman belum pulang. Vika duduk di ruang tengah, lampu redup, pikirannya berputar. Di satu sisi, ada suara Rina yang menyuruhnya berhenti mengecilkan diri. Di sisi lain, ada ibunya yang meminta bertahan demi keluarga. Ia memejamkan mata. Ketakutannya kini lebih jelas. Bukan takut disakiti, tapi takut kehilangan satu-satunya keluarga yang ia bangun dengan susah payah. Takut jika ia bersuara, semua akan runtuh, dan ia kembali sendirian seperti dulu. Saat suara kunci pintu akhirnya terdengar, Vika berdiri. Ia ingin berkata sesuatu, apa saja, tapi lidahnya keluh. Ia memilih diam, bukan karena tidak punya kata, melainkan karena tahu satu kalimat bisa mengubah segalanya. Dan untuk pertama kalinya, pilihan diam itu terasa bukan sebagai perlindungan, melainkan risiko yang perlahan menggerogoti dirinya sendiri. Diam yang Vika pilih malam itu tidak mengendap menjadi tenang. Ia justru tumbuh menjadi kewaspadaan yang melelahkan. Pagi datang dengan langkah ragu, dan Vika menjalani hari seperti orang yang berjalan di lantai licin, berusaha tidak terpeleset oleh kata-kata Arman berikutnya. Arman pulang lebih awal dari biasanya sore itu. Wajahnya tidak sepucat kemarin, tapi ada kilap aneh di matanya. Vika langsung merasakannya, seperti perubahan udara sebelum hujan. Aku dapat panggilan wawancara, kata Arman sambil melempar tas ke sofa. Nada suaranya penuh kebanggaan yang menuntut perhatian. Vika menoleh. Wawancara apa? Tanyanya, berusaha terdengar netral. Hotel besar, jawab Arman singkat, lalu tersenyum tipis. Bukan kelas-kelas kecil. Tempat orang-orang penting. Ada sesuatu dalam cara Arman mengucapkannya. Seolah kalimat itu bukan hanya informasi, tapi pembatas. Dunia yang satu ini milik orang-orang tertentu, dan Vika jelas bukan bagian darinya. Hotel mana? Tanya Vika. Refleks. Begitu nama hotel itu disebut, dadanya langsung mengencang. Tangannya yang memegang lap dapur terhenti. Nama itu seperti mengetuk pintu lama yang sudah ia kunci rapat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tidak teratur. Untuk sesaat, ruang di sekitarnya terasa menjauh. Kamu kenapa? Arman memperhatikan wajah Vika yang berubah. Lalu ia tertawa kecil. Oh, iya. Mana mungkin kamu tahu. Dunia atas itu bukan duniamu. Kalimat itu dilontarkan ringan, seolah bercanda. Tapi Vika merasakan dampaknya lebih dalam dari ejekan sebelumnya. Ini bukan lagi soal kontribusi atau beban. Ini soal penghapusan, seolah pengalaman, pengetahuan, bahkan keberadaannya tidak relevan. Aku cuma tanya, kata Vika pelan. Ia berusaha menenangkan napasnya, menyembunyikan kegelisahan yang kini sulit dikendalikan. Arman mengibaskan tangan. Percuma. Wawancara kayak gini bukan buat dibahas sama orang yang hidupnya cuma di dapur sama ruang tamu. Vika menunduk. Ia tahu jika ia membalas, Arman akan semakin merendahkan. Tapi diam kali ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang ingin keluar, bukan untuk membela diri, melainkan untuk melindungi sesuatu yang jauh lebih rapuh. Sebuah bagian masa lalu yang belum siap ia buka, bahkan pada dirinya sendiri. Malamnya, Vika bertemu Rina di sebuah warung kopi kecil dekat rumah. Tempat itu sederhana, tapi cukup ramai untuk membuat Vika merasa aman dari kemungkinan Arman muncul tiba-tiba. Rina menatapnya tajam begitu Vika duduk. Kamu pucat, katanya tanpa basa-basi. Aku capek, jawab Vika singkat. Bukan capek biasa, Rina menyela. Ada yang kamu tahan. Vika mengaduk minumnya terlalu lama. Arman dapat panggilan wawancara, katanya akhirnya. Oh. Rina menaikkan alis. Bukannya itu bagus. Hotel besar, lanjut Vika, nadanya datar. Rina memperhatikan perubahan kecil di wajah sahabatnya. Jari yang mengencang di gelas, bahu yang menegang. Vi, katanya pelan, kamu kenal hotel itu? Pertanyaan itu membuat Vika tersentak. Ia menggeleng terlalu cepat. Enggak, aku cuma kaget. Rina tidak langsung mempercayainya. Ia mengenal Vika sejak lama. Tahu betul bahasa tubuhnya saat menyembunyikan sesuatu. Kaget karena apa?
Vika terdiam. Di kepalanya, bayangan-bayangan lama mulai muncul. Lorong panjang, suara langkah cepat, percakapan orang dewasa yang berhenti saat ia datang. Semua itu terlalu berat untuk dibagi. "Rin," katanya akhirnya, suaranya melemah. "Nggak semua hal harus diceritain, kan?" Rina menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Nggak harus," katanya. "Tapi biasanya, yang paling kamu sembunyiin itu yang paling ngaruh ke hidup kamu sekarang." Kalimat itu menghantam lebih keras dari yang Vika duga. Ia menunduk, menatap pantulan wajahnya di permukaan meja yang gelap. Ada rasa takut yang berbeda kini, bukan hanya takut kehilangan keluarga, tapi takut jika masa lalu yang ia kubur akan menyeretnya ke sesuatu yang belum siap ia hadapi. Saat pulang, Arman sudah tertidur. Vika berdiri di ambang pintu kamar, memandang punggung suaminya. Nama hotel itu kembali berputar di kepalanya, membawa kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Ia tahu satu hal malam itu, dunia yang Arman sebut atas, bukan sepenuhnya asing baginya. Dan justru karena itulah ia takut. Vika berbaring tanpa mematikan lampu. Di dalam dadanya, sebuah keputusan kecil mulai terbentuk. Bukan untuk bicara, belum. Tapi untuk lebih waspada. Untuk menjaga jarak dari rahasia yang mulai mengetuk keluar. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar, jika Arman melangkah ke dunia itu, ia mungkin tak bisa terus berpura-pura tidak mengenalnya. Kewaspadaan yang tumbuh dalam diri Vika sejak malam itu tidak pernah benar-benar surut. Ia bangun dengan perasaan seperti sedang menunggu sesuatu jatuh. Tak tahu kapan, tapi yakin dampaknya akan terasa keras. Perasaan itu terbukti siang harinya, ketika ponsel di meja dapur bergetar dan nama Arman muncul di layar, disertai pesan singkat yang tidak biasa. "Aku diterima." Hanya 2 kata, tanpa penjelasan. Tapi Vika tahu persis maksudnya. Hotel itu. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ada dorongan spontan untuk membalas dengan ucapan selamat, dan ia melakukannya. "Selamat, men." Kalimat itu terkirim sebelum ia sempat menimbang perasaannya sendiri, campuran antara bangga, takut, dan sesuatu yang lebih gelap yang tak ingin ia beri nama. Arman pulang malam itu dengan langkah ringan dan senyum yang tidak ia sembunyikan. Ia membuka pintu dengan suara lebih keras dari biasanya, seolah ingin memastikan keberhasilannya terdengar. "Akhirnya," katanya sambil melepas sepatu. "Aku masuk juga ke tempat yang benar." Vika berdiri dari kursi. "Kamu pasti capek," ujarnya, refleks yang sudah tertanam. Arman melirik sekilas. "Capek itu nanti. Sekarang aku lagi naik." Kalimat itu diucapkan tanpa ragu, seperti sebuah pengumuman. Vika merasakan jarak di antara mereka melebar, meski tubuh mereka masih berada di ruang yang sama. "Kamu harus tahu," lanjut Arman, suaranya berubah menjadi nada yang ia pakai saat merasa unggul. "Dunia di sana beda. Orang-orangnya ambisius. Nggak semua orang bisa ngikutin." Vika mengangguk pelan. Ia tidak bertanya, tidak menanggapi. Tapi Arman tetap melanjutkan, seolah diamnya adalah undangan. "Aku butuh fokus. Jadi jangan ganggu hal-hal kecil. Aku nggak mau masalah rumah ikut kebawa ke karierku yang baru." Masalah rumah. Vika ingin bertanya apakah ia sendiri termasuk masalah itu. Tapi pertanyaan itu hanya berputar di kepalanya, tak pernah sampai ke bibir. Beberapa hari kemudian, Vika mendengar nama Doni untuk pertama kalinya. Arman menyebutnya sambil tertawa kecil. Nada yang sama sekali berbeda dari caranya berbicara pada Vika. "Doni itu pinter baca situasi," kata Arman malam itu. Dia bilang, di dunia kerja, pasangan itu pengaruh besar. Istri yang lemah bisa jadi beban karir. Kata lemah kembali jatuh, kali ini membawa pembenaran dari luar. Bukan hanya pikiran Arman, tapi suara orang lain yang menguatkannya. "Dia bercanda?" tanya Vika hati-hati. Arman mengangkat bahu. "Fakta nggak selalu enak didengar. Makanya aku bilang, kamu harus ngerti posisimu." Vika menunduk. Ada rasa panas menjalar di tengkuknya. Bukan marah sepenuhnya, tapi malu. Malu karena sebagian dari dirinya mulai bertanya-tanya apakah Doni benar. Apakah keberadaannya memang memperlambat langkah Arman? Malam itu, Vika tidak langsung tidur. Ia duduk di ruang tengah, memandangi pintu kamar yang tertutup. Di dalam kepalanya,
Dua suara bertabrakan. Satu mengatakan bahwa ia pantas dihargai. Yang lain mengingatkannya pada nasihat ibunya. Bertahan, jangan merusak rumah tangga. Keesokan harinya, Rina datang tanpa memberi kabar lebih dulu. Begitu melihat wajah Vika, ia tahu ada yang berubah. Dia diterima. Ya? Tanya Rina. Vika mengangguk. Dan sekarang aku kayak penghalang. Rina mengerutkan kening. Itu yang dia bilang, atau yang kamu pikir? Vika terdiam. Pertanyaan itu membuatnya goyah. Ia tidak yakin lagi batas antara keduanya. Mungkin dua-duanya. Jawabnya pelan. Vi, kata Rina, suaranya lebih tegas. Kalau keberadaanmu bikin dia merasa terhambat, itu bukan karena kamu lemah. Tapi karena dia butuh merasa lebih besar. Kalimat itu memberi sedikit kelegaan, tapi juga rasa bersalah yang baru. Vika menggenggam jemarinya sendiri. Aku nggak mau gagal lagi, Rin. Aku sudah bangun ini. Aku nggak mau dianggap nggak bisa mempertahankan apa-apa. Rina menatapnya lama. Bertahan itu pilihan. Tapi jangan sampai kamu hilang di dalamnya. Setelah Rina pergi, Vika berdiri di depan cermin. Ia menatap wajahnya sendiri, mencoba melihat apakah ia benar-benar sekecil yang dikatakan Arman dan Doni. Ia tidak menemukan jawabannya. Yang ada hanya kelelahan dan rasa bersalah yang menahan kakinya tetap di tempat. Malam itu, saat Arman tertidur pulas dengan ponsel masih menyala di tangannya, pesan-pesan dari rekan kerja barunya masuk tanpa henti. Vika duduk di tepi tempat tidur. Untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan bukan apakah ia cukup untuk Arman, tapi apakah bertahan bersamanya masih cukup adil untuk dirinya sendiri. Pertanyaan itu belum berubah menjadi keputusan. Tapi keberaniannya untuk mempertanyakannya saja sudah terasa berbahaya. Pertanyaan yang tumbuh di benak Vika sejak malam itu tidak menghilang saat pagi datang. Ia justru terasa semakin berat, menempel di setiap gerakannya. Saat Arman berangkat kerja dengan sikap tergesa dan wajah puas yang tak lagi berusaha disembunyikan, Vika berdiri di depan pintu lebih lama dari biasanya. Ia menunggu suara langkah itu benar-benar hilang sebelum menghela napas yang sejak tadi ditahan. Hari itu, Vika tidak mengenakan pakaian rumah seperti biasanya. Tangannya sedikit gemetar saat ia memilih busana yang rapi, sederhana, tapi tegas. Bukan untuk siapapun di rumah ini. Ia bahkan tidak meninggalkan catatan untuk Arman. Ada bagian dalam dirinya yang tahu, semakin sedikit jejak, semakin aman. Perjalanan menuju hotel itu membuat dadanya berdenyut. Gedung tinggi dengan kaca mengilap berdiri seperti sesuatu yang pernah ia kenal, lalu sengaja ia jauhi. Setiap langkah mendekat terasa seperti melanggar sumpah yang ia buat pada dirinya sendiri. Sumpah untuk hidup kecil, agar tidak disakiti lagi. Namanya disebut pelan oleh petugas di lobi, bukan dengan suara heran, melainkan hormat. Vika mengangguk singkat, menahan reaksi yang hampir lolos. Ia diarahkan ke ruang rapat di lantai atas, jauh dari area tempat Arman biasanya bekerja. Jarak itu memberinya sedikit napas. Di dalam ruangan, beberapa orang telah duduk. Percakapan terhenti saat pintu dibuka. Seorang pria parubaya berdiri lebih dulu. Wajahnya serius tapi sorot matanya hangat. "Terima kasih sudah datang," katanya, sambil mengulurkan tangan. "Saya Hendra." Cara ia menyebut namanya tanpa embel-embel terasa disengaja, bukan merendahkan, tapi mengajak sejajar. Dari sikap orang-orang di ruangan itu, Vika langsung tahu posisinya. Pak Hendra bukan sekadar peserta rapat. Ia adalah orang yang pendapatnya diperhitungkan, seseorang yang berdiri di antara kepentingan dan tanggung jawab. "Silakan duduk, Bu Vika," lanjut Pak Hendra, nada suaranya tenang, seolah kehadiran Vika adalah hal yang sudah seharusnya. Rapat dimulai tanpa basa-basi. Angka, laporan, dan rencana jangka panjang bergulir. Vika mendengarkan, mencatat, sesekali mengajukan pertanyaan singkat. Tidak ada yang meremehkan. Tidak ada tatapan yang menguji. Justru setiap kali ia berbicara, ruangan itu memberi ruang. Pak Hendra beberapa kali menoleh ke arahnya, meminta pendapat dengan kalimat sederhana, "Bagaimana menurut Ibu?" Bukan karena formalitas, melainkan karena ia benar-benar ingin mendengar. Di momen itu, Vika merasakan sesuatu yang lama terkubur bangkit perlahan. Keyakinan bahwa ia bukan sekadar pelengkap.
Bahwa pikirannya bernilai. Bahwa dunia ini, dunia yang Arman sebut atas, tidak sepenuhnya menolaknya. Namun rasa itu bercampur dengan ketegangan. Setiap kali pintu terbuka atau suara langkah terdengar di luar, jantung Vika melonjak. Bayangan Arman muncul di kepalanya. Wajahnya jika tahu siapa yang duduk di ruangan ini. Ada ketakutan yang nyata, bukan hanya tentang pertengkaran, tapi tentang runtuhnya kebohongan yang selama ini ia bangun demi bertahan. Setelah rapat selesai, Pak Hendra mendekatinya. "Terima kasih sudah hadir," katanya. "Saya tahu ini bukan keputusan mudah." Vika menatapnya sejenak. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan, tapi yang keluar hanya, "Saya tidak ingin mengganggu." Pak Hendra tersenyum tipis. "Kehadiran ibu bukan gangguan. Justru tanggung jawab. Kita semua di sini karena memilih bertanggung jawab pada apa yang kita pegang." Kalimat itu menancap dalam. Bertanggung jawab. Bukan bersembunyi. Bukan mengecilkan diri. Saat Vika melangkah keluar gedung itu, kakinya terasa ringan sekaligus lemah. Udara luar terasa berbeda, lebih dingin. Ia tahu ia baru saja melintasi batas yang selama ini ia jaga ketat. Tidak ada sorak, tidak ada pengakuan terbuka. Hanya kesadaran bahwa ia mampu berdiri di sana tanpa runtuh. Di rumah, suasana kembali sunyi. Vika duduk di ruang tengah, memeluk tasnya sejenak sebelum meletakkannya. Ia merasa takut Arman tahu. Takut perubahan ini menuntut lebih dari yang siap ia berikan. Tapi di balik ketakutan itu, ada kesiapan kecil yang baru ia kenal. Kesiapan untuk tidak lagi sepenuhnya menghilang. Malam itu, saat Arman pulang dan berbicara panjang lebar tentang pekerjaannya tanpa menanyakan hari Vika, ia mendengarkan dengan tenang. Namun di dalam kepalanya, satu keputusan kecil mulai terbentuk. Ia tidak akan mundur sepenuhnya lagi. Belum hari ini. Tapi ia sudah melangkah. Dan langkah itu, sekecil apapun, kini membawa risiko yang tak bisa ia abaikan. Langkah kecil yang Vika ambil kemarin tidak memberi rasa aman seperti yang ia harapkan. Justru sebaliknya, ada ketegangan baru yang menempel di tubuhnya sejak pagi. Undangan acara kantor hotel tergeletak di meja, kertas tebal dengan logo yang sudah ia kenal luar kepala. Undangan itu sampai lewat Arman, dilempar begitu saja sambil berkata bahwa istri karyawan boleh datang asal tahu diri. Kalimat itu cukup membuat Vika ragu sepanjang hari. Namun ingatan tentang ruang rapat kemarin, cara Pak Hendra menatapnya tanpa meremehkan, menjadi alasan ia akhirnya bersiap. Ia tidak berdandan berlebihan. Pilihannya jatuh pada kesederhanaan yang tegas, bukan untuk menonjol, tapi untuk tidak menghilang. Acara berlangsung di ballroom hotel. Lampu-lampu gantung memantulkan cahaya hangat, tawa dan obrolan memenuhi udara. Vika melangkah masuk dengan napas tertahan. Beberapa wajah menoleh sekilas, lalu kembali pada urusan masing-masing. Tidak ada yang mengenalnya sebagai apapun selain pendamping seorang karyawan. Arman berdiri bersama sekelompok rekan kerjanya. Wajahnya cerah, sikapnya penuh percaya diri. Saat melihat Vika mendekat, senyumnya meredup tipis. "Kamu ngapain kesini?" bisiknya, cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitarnya. Vika berhenti. "Undangannya." "Ini acara kantor," potong Arman. "Bukan tempat buat orang yang gak paham dunia sini." Beberapa pasang mata mulai melirik. Suasana yang tadinya ringan mendadak mengeras. Vika merasakan panas menjalar ke wajahnya. Ada dorongan untuk mundur, berpura-pura salah tempat. Tapi kakinya menolak bergerak. "Arman," katanya pelan, "kita bisa bicara nanti." Arman tertawa kecil, nada yang sama sekali tidak ramah. "Kenapa?" "Malu." Ia menoleh ke rekan-rekannya. "Istri saya ini, biasa saja. Jangan heran kalau kelihatan kagok. Memang gak pantas ada di acara begini." Kata-kata itu jatuh seperti tamparan. Vika merasakan sesuatu di dalam dadanya runtuh. Bukan hanya harga diri, tapi juga sisa harapan bahwa Arman masih akan melindunginya di depan orang lain. Ia berdiri kaku, tenggorokannya terkunci. Di kejauhan, seorang perempuan memperhatikan dengan wajah serius. Maya, dari bagian HR, sedang berbincang dengan koleganya saat suara Arman menarik perhatiannya. Tatapannya beralih dari Vika ke Arman, mencatat setiap gestur,
setiap kata. Ia tidak menyela, tapi sorot matanya berubah, tajam, menilai. Vika akhirnya melangkah mundur. Tidak ada air mata yang jatuh, tapi rasa hancur itu terasa utuh. Ia berjalan menjauh dari kerumunan, mencari sudut yang lebih sepi. Tangannya gemetar saat ia meraih segelas air. Pantulan dirinya di kaca memperlihatkan wajah yang berusaha keras tetap utuh. Ia mengingat semua diam yang ia pilih, semua usaha untuk mengecil agar rumah tangganya tetap berdiri. Dan di hadapan orang-orang asing ini, semua itu tidak menyelamatkannya dari direndahkan. Beberapa menit kemudian, Maya mendekat. "Anda baik-baik saja?" tanyanya. Suaranya profesional tapi tidak dingin. Vika menoleh, sedikit terkejut. "Ya," jawabnya otomatis, meski jelas tidak sepenuhnya benar. Maya mengangguk, matanya masih menyimpan pertanyaan. "Kalau butuh sesuatu, beritahu saya." Tidak ada simpati berlebihan, tapi ada pengakuan bahwa apa yang baru saja terjadi tidak normal. Kalimat singkat itu memberi efek yang tak terduga. Vika menyadari bahwa ada orang yang melihat, yang mencatat. Bahwa penghinaan Arman bukan hanya urusan rumah tangga, tapi cerminan karakternya di ruang publik. Acara belum selesai, tapi Vika memilih pulang. Di perjalanan, dadanya terasa kosong sekaligus berat. Harga dirinya memang runtuh malam ini, tapi di antara reruntuhan itu, ada sesuatu yang mulai mengeras. Tekad yang belum berbentuk keputusan, tapi sudah menolak untuk diinjak lagi. Di rumah, ia duduk sendirian dalam gelap. Ia tidak menangis. Ia hanya mengulang satu kalimat dalam pikirannya. "Aku tidak pantas diperlakukan seperti ini." Kalimat itu sederhana, tapi berbahaya. Karena begitu ia mempercayainya, diam tak lagi terasa sebagai satu-satunya pilihan. Kalimat yang berulang di kepala Vika sejak malam itu tidak memberi ruang untuk tidur nyenyak. "Aku tidak pantas diperlakukan seperti ini." Ia mengucapkannya pelan di dalam hati, seolah takut jika terlalu keras. Kalimat itu akan menuntut sesuatu yang belum sanggup ia berikan. Pagi datang dengan tubuh lelah dan mata yang terasa panas, tapi perasaannya justru lebih jernih daripada hari-hari sebelumnya. Ketika Bu Lestari datang siang itu, Vika tahu ia tidak bisa lagi menyembunyikan apapun. Ibunya menatap wajahnya lama, lebih lama dari biasanya, lalu menghela napas berat. "Kamu kelihatan kurus," kata Bu Lestari sambil duduk. "Arman masih keras sama kamu." Pertanyaan itu bukan tudingan, lebih seperti pengakuan bahwa ia sudah menduga. Vika menunduk, jarinya saling mengunci. "Kemarin, di acara kantor," katanya pelan, lalu berhenti. Kata-kata terasa berat, seperti membuka pintu yang selama ini ia jaga rapat. Bu Lestari menunggu, wajahnya tegang. "Dia bilang aku nggak pantas ada di sana," lanjut Vika. Suaranya tidak bergetar, justru terlalu datar. Di depan orang-orang, wajah Bu Lestari mengeras sesaat. Ada kemarahan yang singkat muncul, lalu cepat digantikan sesuatu yang lebih tua dan lebih berat. "Laki-laki kalau lagi naik karir memang suka berubah," katanya akhirnya. "Kamu harus mengerti. Jangan bikin masalah besar." Vika menatap ibunya, jantungnya berdegup lebih cepat. "Bu, itu bukan masalah kecil." Bu Lestari menghela napas, lalu meraih tangan Vika. Genggamannya kuat, penuh maksud. "Ibu tahu kamu sakit hati. Tapi pikirkan nama baik keluarga. Orang akan bicara kalau kamu ribut. Apalagi sekarang Arman lagi di atas." Nama baik. Dua kata itu jatuh seperti beban tambahan. Vika merasakan sesuatu di dadanya mengendur. Bukan lega, tapi menyerah. Ia tiba-tiba menyadari bahwa nasihat ibunya selalu sama sejak dulu. "Tahan, sabar, jangan bikin malu." Dan ia selalu menurut. "Ibu nggak mau kamu menyesal nanti," lanjut Bu Lestari. "Rumah tangga itu bukan soal bahagia terus. Kadang kita harus mengalah." Setelah ibunya pergi, Vika duduk lama di ruang tamu yang kembali sunyi. Ia menatap bekas genggaman di tangannya sendiri, menyadari betapa seringnya ia mengalah tanpa pernah ditanya sanggup atau tidak. Untuk pertama kalinya, sebuah pemahaman yang pahit muncul dengan jelas. Luka terbesarnya bukan hanya berasal dari Arman, tapi dari kebiasaan hidup untuk menyenangkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Sore itu, Rina datang membawa 2 gelas kopi. Ia tidak banyak bicara saat melihat wajah Vika yang pucat dan mata yang kosong.
Mereka duduk berdampingan, membiarkan sunyi bekerja lebih dulu. Ibu kamu datang? Tanya Rina akhirnya. Vika mengangguk. Katanya aku harus sabar. Demi nama baik. Rina mendengus pelan. Nama baik siapa? Pertanyaan itu membuat Vika terdiam. Ia tidak pernah memikirkannya sejauh itu. Nama baik keluarga, kata ibunya. Karir Arman, kata Arman. Lalu di mana nama baiknya sendiri? Vi, kata Rina, suaranya berubah lebih serius. Kamu pernah kepikiran gak, hidup ini buat siapa? Vika menoleh. Aku cuma takut, katanya jujur. Takut dianggap gagal. Takut sendirian. Rina mengangguk, seolah memahami. Takut itu wajar. Tapi kalau kamu terus hidup buat nyenengin orang lain, kamu akan kehilangan diri kamu sendiri sebelum kehilangan siapapun. Kalimat itu menghantam tepat sasaran. Vika merasakan dadanya menghangat, bukan oleh harapan, tapi oleh keberanian kecil yang mulai muncul. Aku nggak tahu caranya milih diriku sendiri, katanya lirih. Sejak kecil aku selalu diajarin bertahan. Rina menatapnya penuh, tidak menghakimi. Milih diri sendiri itu bukan berarti ninggalin semua orang sekarang juga. Kadang itu cuma berarti berhenti nyakitin diri sendiri. Vika menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menolak gagasan itu. Ia membiarkannya tinggal, meski terasa asing dan menakutkan. Malam itu, saat Arman pulang dan langsung masuk kamar tanpa menyapanya, Vika berdiri di ambang pintu. Ada banyak kata yang ingin ia ucapkan, tapi ia tahu malam ini bukan waktunya. Yang berubah bukan tindakannya, melainkan cara ia memandang diamnya sendiri. Diam tidak lagi terasa sebagai kewajiban, tapi pilihan sementara. Dan di dalam pilihan itu, ada tekanan baru yang mulai menuntut. Berapa lama lagi ia sanggup hidup dengan mengorbankan dirinya sendiri? Tekanan yang menggantung sejak malam-malam terakhir tidak lagi samar. Ia kini terasa seperti jam yang berdetak terlalu keras di kepala Vika. Pertanyaan tentang berapa lama ia sanggup mengorbankan dirinya sendiri belum terjawab, tapi keadaan mulai memaksanya memilih lebih cepat dari yang ia duga. Arman pulang larut malam dengan wajah puas dan aroma alkohol tipis yang menempel di kemejanya. Ia menjatuhkan tubuhnya ke sofa, menyandarkan kepala sambil tertawa kecil sendiri. Kamu tahu enaknya kerja di tempat besar, katanya tanpa menunggu Vika bicara. Fasilitasnya nggak ada habisnya. Vika berdiri di dapur, tangannya berhenti mengaduk teh. Maksudnya? Arman menoleh, matanya menyipit penuh kepuasan. Ruang meeting bisa dipakai buat urusan pribadi, makan bisa dibebankan ke kantor. Toh nggak ada yang ngecek detail. Ia tersenyum miring. Kalau pintar, sistem itu bisa dimanfaatin. Kata dimanfaatkan membuat perut Vika mengeras. Ia melangkah mendekat, suaranya ditahan agar tidak bergetar. Itu, boleh. Arman tertawa, kali ini lebih keras. Kamu terlalu polos. Semua orang melakukannya. Lagi pula, siapa yang berani nyentuh aku? Aku bagian dari tim yang lagi naik. Ada keangkuhan baru dalam cara ia berbicara, keyakinan bahwa ia kebal. Vika menatap wajah suaminya, berusaha mengenali orang yang dulu berjanji akan membangun hidup bersama. Yang ia lihat kini adalah seseorang yang merasa dunia berutang padanya, dan karenanya boleh dilanggar sedikit demi sedikit. Kamu harus jaga sikap, kata Vika akhirnya, hampir seperti permohonan. Arman mendengus. Lihat tuh, mulai lagi kamu. Jangan bawa mental orang kecil ke duniaku. Kalimat itu tidak lagi melukai seperti sebelumnya. Kali ini, Vika justru merasakan sesuatu yang lebih dingin. Jarak. Ia menyadari bahwa Arman tidak hanya merendahkannya, tapi juga menormalisasi sesuatu yang salah. Dan itu menakutkan. Beberapa hari kemudian, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Vika. Nama Pak Hendra tertera di layar, tanpa basa-basi. Bisa bertemu sebentar? Mereka bertemu di ruang kecil yang tenang di hotel, jauh dari keramaian. Pak Hendra tidak berputar-putar. Ia menatap Vika dengan keseriusan yang membuat dadanya menegang. Ada hal-hal yang mulai terlihat, katanya perlahan. Dan biasanya, yang merasa paling aman adalah yang paling lupa batas. Vika mengerti maksudnya tanpa perlu nama disebut. Arman? Tanyanya pelan. Pak Hendra tidak langsung menjawab.
Saya tidak mencampuri urusan pribadi, katanya hati-hati. Tapi sebagai orang yang bertanggung jawab, saya percaya ibu perlu tahu satu hal. Rahasia, sekecil apapun, tidak bisa disembunyikan selamanya. Kalimat itu terasa seperti peringatan, bukan ancaman. Vika menunduk, jemarinya saling mengait. Kalau itu orang yang saya kenal, tanyanya, suaranya nyaris tak terdengar. Pak Hendra menatapnya lebih lama. Justru karena itu sulit, jawabnya. Kadang kita diuji bukan untuk memilih yang paling aman, tapi yang paling benar. Saat Vika keluar dari ruangan itu, langkahnya terasa berat. Ia duduk sebentar di bangku lobi, memperhatikan orang-orang berlalu lalang. Di kepalanya, dua wajah bertabrakan, Arman sebagai suami yang ia lindungi selama ini, dan Arman sebagai karyawan yang mulai menyalahgunakan kepercayaan. Malam itu, Vika tidak langsung menegur Arman. Ia memperhatikannya dengan cara baru, cara seseorang yang mulai melihat pola. Ponsel yang selalu disembunyikan, tawa yang terlalu percaya diri, cerita-cerita kecil tentang keuntungan yang seharusnya tidak ada. Ia teringat nasihat ibunya tentang bertahan demi nama baik. Tapi untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, nama baik siapa yang sedang ia jaga jika ia membiarkan ini terus terjadi? Di kamar, Arman tertidur cepat. Vika duduk di tepi tempat tidur, menatap punggungnya. Ada kasih yang masih tersisa, tapi kini bercampur ketakutan yang berbeda. Takut bahwa dengan melindunginya, ia ikut menjadi bagian dari kesalahan. Pilihan itu akhirnya muncul dengan jelas, tanpa kompromi. Melindungi suami berarti menutup mata. Menghentikannya berarti menghancurkan ilusi rumah tangga yang ia pertahankan mati-matian. Vika berdiri, berjalan ke jendela, memandang malam yang sunyi. Ia belum mengambil langkah apapun. Tapi untuk pertama kalinya, ia tahu bahwa tidak memilih pun adalah pilihan, dan konsekuensinya akan jauh lebih besar. Di dalam dadanya, tekanan baru mengeras. Waktu tidak lagi berpihak pada diam. Waktu yang tak lagi berpihak pada diam mulai menagih jawabannya sendiri. Vika merasakannya sejak pagi. Udara terasa lebih berat, dan setiap bunyi notifikasi membuat jantungnya berdegup tidak wajar. Ia tahu sesuatu sedang bergerak, dan kali ini bukan sekadar firasat. Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tegang, bukan marah, tapi waspada. Ia meletakkan tasnya dengan hati-hati, seperti orang yang tak ingin menarik perhatian. "Kamu kenapa?" tanya Vika, suaranya datar. Arman menoleh cepat. "Nggak kenapa-kenapa." Kebohongan itu terlalu jelas. Vika tidak langsung mengejar. Ia memperhatikan dari jauh, menyimpan pengamatan seperti orang yang sedang menyusun potongan puzzle. Telepon Arman berdering tak lama kemudian. Ia menjawab di balkon, tapi dinding tipis rumah itu tidak cukup menahan suara. "Tenang, Don," kata Arman dengan nada mendesak. "Kita kan satu tim. Kalau kamu jatuh, aku juga keangkat. Aku nggak akan ninggalin kamu." Vika berdiri mematung di dapur. Nama itu, Doni, mengunci semua kecurigaannya pada satu titik. Kata-kata Arman mengalir cepat, penuh perhitungan. "Iya, pakai alasan yang sama kayak kemarin. Bilang aja semua udah disetujui. Mereka nggak mungkin bongkar semuanya." Vika merasakan darahnya dingin. Bukan hanya karena pelanggaran itu nyata, tapi karena Arman memilih bersekongkol, bukan mengaku. Ia tidak hanya melanggar aturan, tapi juga menarik orang lain agar sama-sama tenggelam. Saat Arman kembali masuk, Vika masih berdiri di tempat yang sama. "Doni kenapa?" tanyanya pelan. Arman terkejut sesaat, lalu menghela napas kesal. "Kamu dengar?" Vika tidak menjawab. Tatapannya cukup memberitahu bahwa ia sudah tahu lebih dari yang Arman kira. "Dia lagi disorot," lanjut Arman akhirnya. "Hal kecil. Administrasi. Bukan urusan kamu. Hal kecil yang bikin kamu harus nutupin." Vika bertanya, kali ini lebih tajam. Arman mendengus. "Kamu nggak ngerti. Di kantor itu, kita harus saling jaga. Kalau satu jatuh, yang lain ikut. Doni cuma minta aku amanin beberapa hal." Beberapa hal. Kalimat itu mengaburkan pelanggaran menjadi kesepakatan. Vika merasakan sesuatu patah di dalam dirinya. Selama ini, ia menahan diri demi rumah tangga. Kini,
Rumah tangga itu justru menjadi alasan Arman untuk membenarkan kesalahan. "Kamu bohong sama aku," kata Vika. Suaranya nyaris berbisik. Arman menatapnya, ekspresinya mengeras. "Aku melindungi kita." "Tidak," Vika menggeleng pelan. "Kamu melindungi dirimu." Kalimat itu keluar tanpa emosi berlebih, tapi dampaknya besar. Arman terdiam sesaat, lalu tertawa singkat. "Kamu terlalu dramatis." Vika tidak menjawab lagi. Ia berjalan ke kamar, menutup pintu perlahan. Di balik pintu itu, ia duduk di lantai, punggungnya bersandar, napasnya tertahan. Rasa takut yang selama ini menahannya tidak hilang, tapi berubah bentuk. Kini ia tidak lagi gemetar. Ia marah, bukan dengan ledakan, melainkan kemarahan yang dingin dan teratur. Beberapa jam kemudian, ponselnya bergetar. Pesan dari Rina masuk. "Kamu nggak apa-apa? Aku dengar ada masalah di hotel." Vika menatap layar lama sebelum membalas. "Aku tahu sekarang," tulisnya akhirnya. "Dan rasanya, bukan cuma soal kerjaan." Rina membalas cepat. "Vi, ini sudah serius. Kamu nggak bisa terus lindungi dia." Kata lindungi kembali muncul, tapi kali ini maknanya berbeda. Vika teringat peringatan Pak Hendra, tatapan Maya di acara kantor, dan kini percakapan Arman dengan Doni yang ia dengar sendiri. Semua terhubung, membentuk gambaran yang tidak bisa ia sangkal lagi. Malam itu, Arman mencoba bersikap biasa. Ia berbicara tentang rencana ke depan, tentang bagaimana semuanya akan baik-baik saja. Vika mendengarkan dengan tenang, terlalu tenang. Dalam kepalanya, sebuah keputusan kecil mulai terbentuk, bukan keputusan akhir, tapi pergeseran posisi. Ia tidak lagi bertanya apakah ia harus bertahan. Pertanyaannya kini, sampai kapan ia akan ikut menjadi tameng? Saat Arman tertidur, Vika mengambil ponselnya. Ia tidak menelepon siapapun. Ia hanya membuka pesan lama, membaca ulang peringatan yang pernah ia abaikan. Ketakutannya tidak hilang, tapi kemarahan yang tenang kini memegang kendali. Dan di dalam kemarahan itu, ada kesiapan baru untuk tidak lagi ikut terseret demi menjaga orang yang jelas-jelas telah mengkhianatinya, sebagai istri, dan sebagai manusia. Kemarahan yang tenang itu belum reda ketika Vika melangkah masuk ke ruang rapat lantai atas hotel. Ruang yang selama ini hanya ia datangi sebagai bayangan. Kali ini berbeda. Tidak ada Arman. Tidak ada penyamaran peran sebagai istri karyawan. Hanya langkahnya sendiri yang terasa berat, tapi mantap. Pak Hendra sudah menunggunya. Pria itu berdiri, bukan dengan formalitas berlebihan, melainkan dengan sikap yang menunjukkan satu hal, tanggung jawab. "Terima kasih sudah datang," ucapnya pelan. Vika mengangguk. Tangannya dingin, tapi ia tidak menyembunyikannya. Ia duduk di kursi utama, posisi yang selama ini ia hindari. Detik berikutnya, pintu terbuka, dan Maya masuk bersama dua anggota manajemen inti lainnya. Wajah Maya berubah seketika saat melihat Vika duduk di sana. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai pengantar, melainkan sebagai pusat ruangan. Pak Hendra tidak berputar-putar. "Saya rasa, saatnya kalian tahu. Bu Vika adalah pemilik saham mayoritas hotel ini." Keheningan jatuh berat. Maya menatap Vika, matanya mencari-cari sesuatu yang selama ini terasa janggal. "Jadi, selama ini..." Vika menarik napas. "Saya memilih diam," katanya. Suaranya tidak tinggi, tapi cukup untuk mengisi ruangan. "Bukan karena tidak peduli, karena saya takut." Pengakuan itu membuat Maya duduk perlahan. Tidak ada senyum, tidak ada keterkejutan berlebihan, hanya penilaian baru yang terbentuk. Sikap profesionalnya bergeser menjadi lebih hati-hati. "Kenapa sekarang?" tanya Maya akhirnya. Pak Hendra yang menjawab, bukan untuk mengambil alih suara Vika, tapi untuk menguatkannya. Karena diamnya Bu Vika mulai melukai banyak pihak, termasuk dirinya sendiri. Vika menunduk sesaat. Lalu ia mengangkat wajahnya kembali. "Ayah saya meninggal mendadak," katanya. "Hotel ini, dunia ini, adalah miliknya. Setelah itu, setiap kali saya berdiri sebagai pemilik, saya merasa seperti mengambil sesuatu yang belum siap saya jaga. Saya takut dinilai, takut dianggap hidup dari nama besar, bukan dari kemampuan." Kata-kata itu keluar satu persatu,
seperti pintu yang lama terkunci akhirnya terbuka. Maya mendengarkan tanpa menyela. Di matanya, Vika tidak lagi terlihat sebagai sosok samar di balik rapat, melainkan seseorang yang selama ini memilih mengecil demi bertahan. Dan Arman? Tanya salah satu manajemen inti dengan hati-hati. Vika tidak langsung menjawab. Dia tidak tahu, ucapnya akhirnya. Dan saya belum siap membukanya ke publik. Maya mengangguk pelan. Itu hak ibu. Tapi mulai hari ini, kami perlu tahu kemana arah kebijakan akan dibawa. Kalimat itu bukan tantangan, melainkan pengakuan. Vika merasakannya. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi berdiri sebagai istri seseorang, atau bayangan masa lalu. Ia berdiri di posisi kuasanya sendiri, meski masih tersembunyi. Rapat berlangsung singkat, tapi padat. Tidak ada pengumuman besar. Tidak ada perubahan struktur yang mencolok. Hanya keputusan-keputusan kecil yang menggeser arah. Audit internal dipercepat, akses tertentu dibatasi, dan laporan langsung ke Pak Hendra diperketat. Setiap keputusan yang diucapkan, Vika merasakan getaran baru di dadanya. Bukan takut, melainkan tanggung jawab. Usai rapat, Maya menghampirinya. Saya minta maaf, katanya jujur. Atas penilaian saya sebelumnya. Vika menggeleng. Saya yang memilih tidak terlihat. Maya menatapnya lama. Kalau begitu, mulai sekarang, saya akan melihat. Kalimat itu sederhana, tapi efeknya besar. Vika tahu, sejak detik itu, ia tidak lagi sendirian. Dan itu menakutkan dengan caranya sendiri. Di rumah, Arman tidak menanyakan apapun. Ia sibuk dengan ponselnya, wajahnya tegang. Vika mengamatinya dari jarak yang berbeda kini. Bukan lagi dari bawah, bukan pula dari ketergantungan. Malam itu, saat Arman tertidur, Vika duduk di meja makan, membuka laptopnya. Ia menatap dokumen lama, surat kepemilikan saham yang selama ini hanya ia simpan sebagai kenangan pahit. Tangannya bergetar saat ia membuka folder baru dan memberi nama, langkah pertama. Ia belum siap mengungkapkan semuanya. Belum ke publik. Belum ke Arman. Tapi ia tahu satu hal pasti, diamnya kini bukan lagi perlindungan, melainkan pilihan yang harus diakhiri sedikit demi sedikit. Dan keputusan kecil berisiko itu dimulai malam ini. Vika menandatangani persetujuan audit lanjutan dengan namanya sendiri, tanpa gelar, tanpa pengumuman, tapi dengan keberanian yang baru tumbuh. Sejak malam Vika membuka kembali dokumen lama itu, ada sesuatu yang berubah dalam cara ia bangun setiap pagi. Bukan dunia di sekitarnya. Rumah tetap sama, suara kendaraan tetap berisik, Arman tetap berangkat kerja dengan langkah cepat dan wajah penting, tetapi posisi batinnya. Ia tidak lagi berdiri di tengah pusaran, melainkan sedikit mundur, mengamati. Perubahan itu tidak luput dari Arman. Beberapa hari terakhir, Arman pulang lebih larut. Kemejanya sering kusut, rahangnya mengeras, dan ponselnya tak pernah lepas dari genggaman. Ia menjadi mudah tersulut oleh hal-hal kecil. Sendok yang tidak berada di tempatnya, nasi yang menurutnya terlalu lembek, televisi yang menyala terlalu keras. Vika melihat semua itu tanpa komentar, seperti menonton api kecil yang dikipasi oleh angin ciptaannya sendiri. Di kantor, bisik-bisik mulai terasa. Tidak ada yang berani bicara terang-terangan, tapi perubahan sikap rekan kerja menusuk lebih tajam dari kata-kata. Doni, yang biasanya banyak bicara dan sok berkuasa, kini jarang muncul di area kerja Arman. Jikapun ada, wajahnya tegang, tatapannya menghindar. Arman mulai merasa ada rapat-rapat yang tidak mengundangnya, email yang tak lagi menyalinnya, dan keputusan yang diambil tanpa persetujuannya. Ia tidak tahu dari mana ancaman itu datang. Dan ketidaktahuan itulah yang menggerogoti egonya. Paranoia tumbuh perlahan, tapi pasti. Setiap senyum rekan kerja terasa seperti ejekan. Setiap panggilan dari HR membuat dadanya berdebar. Ia mulai mengaitkan semuanya dengan satu hal yang paling dekat dan paling mudah disalahkan. Vika. Malam itu, Arman pulang dengan wajah muram. Ia melempar tas kerja ke sofa dan langsung menatap Vika yang sedang melipat pakaian di kamar. Kamu ngomong apa ke orang-orang hotel? Tanyanya tanpa pembuka. Vika mengangkat wajahnya perlahan. Maksud kamu? Jangan pura-pura nggak tahu. Suara Arman meninggi. Sejak kamu sering ke sana, semuanya jadi aneh.
Orang-orang mulai meragukan aku. Kamu pikir aku bodoh? Dulu, Vika akan langsung menyangkal. Menjelaskan. Membela diri. Meyakinkan bahwa ia tidak berniat apa-apa. Tapi kali ini, ia hanya berdiri, menatap Arman dengan ekspresi yang tidak lagi memohon. Aku nggak ngomong apa-apa. Jawabnya tenang. Nada itu justru memicu kemarahan Arman. Lihat, kamu berubah. Sekarang kamu sok tenang, sok bersih. Kamu iri ya? Iri karena aku naik, sementara kamu tetap di tempat. Kata-kata itu seperti gema dari masa lalu. Ucapan yang dulu selalu berhasil melukai. Namun kali ini, Vika merasakan sesuatu yang berbeda. Luka itu ada, tapi tidak lagi berdarah. Ia mengenal pola ini. Ketakutan Arman sedang mencari wadah. Kamu tahu nggak? Lanjut Arman, semakin panas. Aku curiga kamu sengaja bikin aku jatuh. Biar kamu kelihatan benar. Biar kamu bisa bilang ke semua orang kalau aku ini salah. Vika menarik napas pelan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa lelahnya ia selama ini. Bukan karena Arman, tapi karena terus-menerus mencoba menyelamatkan citra seorang pria yang tidak mau diselamatkan. Aku capek, katanya akhirnya. Suaranya rendah tapi mantap. Arman terdiam. Capek apa? Capek harus selalu menjelaskan diriku ke kamu, jawab Vika. Capek harus jadi tameng buat kecemasan kamu sendiri. Itu bukan teriakan. Bukan perlawanan besar. Tapi kalimat itu membuat Arman tertegun. Ia tidak terbiasa melihat Vika berdiri di posisinya sendiri. Jadi sekarang kamu nyalahin aku? Arman mendesis. Vika menggeleng pelan. Aku berhenti menyalahkan siapapun. Kalimat itu justru terasa lebih berbahaya. Arman melihat sesuatu di mata istrinya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Jarak. Bukan dingin, bukan benci, melainkan jarak seseorang yang sedang mengamati proses runtuh tanpa berniat ikut tertimpa. Malam itu, Arman tidur dengan punggung membelakangi Vika. Amarahnya tidak reda, tapi kehilangan arah. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tapi tidak tahu di mana harus memukul. Sementara itu, Vika duduk di ruang tamu setelah Arman terlelap. Ia membuka ponselnya, membaca pesan singkat dari Maya yang masuk beberapa jam lalu. Bu Vika, audit internal dipercepat. Beberapa nama akan dipanggil minggu ini. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ada bagian dari dirinya yang masih takut. Takut melihat Arman jatuh. Takut melihat konsekuensi nyata dari diamnya selama ini. Tapi ada juga bagian lain yang akhirnya jujur. Kejatuhan ini bukan ia yang ciptakan, ia hanya berhenti mencegahnya. Vika membalas singkat, terima kasih infonya. Ia meletakkan ponsel, menatap dinding kosong. Keputusan kecil itu, tidak memperingatkan Arman, tidak membelanya, tidak menghalangi proses, terasa seperti langkah di tepi jurang. Berisiko. Tapi untuk pertama kalinya, langkah itu ia ambil untuk dirinya sendiri. Di kamar, Arman tidur dengan gelisah, dikejar bayangan ancaman tanpa wajah. Dan Vika tahu, badai sesungguhnya belum datang. Ia hanya baru saja berhenti menjadi payung. Pagi itu, Vika terbangun dengan kesadaran yang tidak lagi samar. Bukan karena suara alarm atau langkah Arman di kamar mandi, melainkan oleh satu kalimat yang terus berputar di kepalanya sejak semalam. Aku berhenti menjadi payung. Kalimat itu terasa ringan saat diucapkan, namun berat ketika konsekuensinya mulai mendekat. Audit internal dimulai hari itu. Vika mengetahuinya bukan dari kabar burung, melainkan dari deretan pesan masuk di ponselnya sejak subuh. Maya menulis singkat, rapi, tanpa emosi berlebih, seperti biasa. Tapi di balik gaya profesional itu, Vika bisa membaca urgensi yang tak bisa ditunda. Di hotel, suasana berubah drastis. Koridor yang biasanya ramah kini terasa kaku. Senyum-senyum ditahan, suara langkah terdengar lebih cepat, dan pintu-pintu ruangan tertutup lebih lama dari biasanya. Tim audit bergerak sistematis, tidak tergesa, tapi jelas tahu kemana harus menuju. Vika berjalan melewati mereka tanpa menyapa, tanpa ditanya. Sebuah isyarat diam bahwa posisinya sudah dipahami, meski belum diumumkan. Di ruang kerja sementara yang disiapkan untuknya, map demi map tertata di meja panjang. Pak Hendra berdiri di sisi jendela, tangan bersedekap,
wajahnya tenang namun serius. Ia tidak perlu menjelaskan apapun. Bukti itu berbicara sendiri. Penggunaan fasilitas hotel untuk kepentingan pribadi. Pemesanan kamar atas nama tamu fiktif. Akses sistem yang seharusnya terbatas. Semua terhubung rapi, saling menguatkan, dan mengarah pada satu nama yang paling sering muncul dalam laporan lanjutan, Arman. Vika duduk perlahan. Dadanya terasa sesak, bukan karena kaget, tapi karena pengkhianatan itu kini memiliki bentuk yang jelas. Selama ini, ia masih sempat berharap, sekecil apapun, bahwa Arman hanya terseret, bukan memilih. Namun bukti-bukti itu tidak meninggalkan ruang abu-abu. Doni sudah mengaku, kata Pak Hendra akhirnya. Dan dalam pengakuannya, dia menyebut Arman tahu, tapi memilih ikut menikmati. Kalimat itu seperti palu terakhir. Vika menutup mata sejenak. Di kepalanya, terlintas wajah Arman yang dulu ia bela habis-habisan, pria yang selalu berkata dunia ini kejam dan hanya yang kuat yang bertahan. Kini, ia melihat kejamnya itu dari sudut pandang yang berbeda. Maya masuk tak lama kemudian. Ia membawa satu berkas tipis, tapi langkahnya mantap. Tidak ada simpati di wajahnya, tidak ada penghakiman. Hanya profesionalisme yang dingin dan jujur. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan langsung, ujar Maya sambil duduk berhadapan dengan Vika. Secara struktur, keputusan akhir bisa menunggu. Tapi secara etika, ada garis yang harus ditentukan sekarang. Vika menatapnya. Garis apa? Apakah Anda akan bertindak sebagai pemilik, kata Maya pelan, atau tetap bersembunyi sebagai istri? Kalimat itu tidak diucapkan sebagai ultimatum, tapi justru itulah yang membuatnya terasa lebih berat. Maya tidak menekan, tidak memaksa. Ia hanya membuka pintu yang selama ini Vika tutup rapat-rapat sendiri. Jika Anda memilih diam, lanjut Maya, audit akan tetap berjalan. Tapi keputusan akan diambil tanpa suara Anda. Dan itu akan berdampak bukan hanya pada perusahaan, tapi juga pada kredibilitas Anda, jika suatu hari nanti identitas itu terbuka. Vika mengangguk. Ia mengerti sepenuhnya. Diam tidak lagi netral. Diam kini adalah pilihan yang berpihak. Siang itu, Vika pulang lebih awal. Arman belum ada di rumah. Ia duduk di meja makan yang selama ini menjadi saksi pertengkaran sunyi mereka. Tangannya menyentuh permukaan kayu yang sudah ia lap berkali-kali, seolah ingin menyimpan rasa aman yang dulu pernah ada. Ia membuka ponsel, membaca pesan dari Arman yang masuk 1 jam lalu. Aku dipanggil audit. Kamu tahu apa-apa? Vika menatap layar cukup lama. Inilah momen yang selama ini ia tunda. Jika ia mau, ia bisa membalas dengan kebohongan kecil. Dengan peringatan samar. Dengan upaya terakhir untuk menyelamatkan sesuatu yang sebenarnya sudah retak lama. Tapi ia tidak melakukannya. Ia meletakkan ponsel, berdiri, dan masuk ke kamar. Dari lemari paling atas, ia mengambil satu map yang jarang disentuh. Dokumen kepemilikan, surat kuasa, dan satu lembar surat tulisan tangan ayahnya. Pesan terakhir yang selalu ia hindari karena takut menghadapi maknanya. Jika suatu hari kamu harus memilih antara dicintai dan menjadi dirimu sendiri, tulis ayahnya, pilihlah yang membuatmu bisa bercermin tanpa menunduk. Air mata Vika jatuh, tapi tidak ada sesal di sana. Hanya perpisahan yang sunyi. Sore itu, ia menghubungi Maya. Suaranya tenang, meski jantungnya berdebar keras. Aku akan datang ke rapat keputusan, kata Vika. Sebagai pemilik. Telepon ditutup. Dunia tidak runtuh seketika. Tapi Vika tahu, begitu ia melangkah masuk ke ruangan itu nanti, tidak hanya karir Arman yang akan berubah, pernikahan mereka akan berada di titik yang tak bisa diperbaiki dengan diam lagi. Dan untuk pertama kalinya, Vika tidak mundur dari kenyataan itu. Pagi itu, Vika berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Bukan untuk memastikan riasan atau pakaiannya, melainkan untuk memastikan satu hal yang lebih penting. Ia tidak lagi menundukkan bahunya. Bayangan di cermin memperlihatkan perempuan yang sama, tapi dengan tatapan yang tidak lagi meminta izin pada siapapun untuk ada. Forum resmi hotel digelar di aula utama. Kursi-kursi tertata rapi, layar besar menyala, dan ratusan karyawan memenuhi ruangan dengan bisik-bisik yang tak bisa sepenuhnya ditekan. Ada agenda penting, begitu rumor beredar.
Audit internal. Perubahan kebijakan. Beberapa orang sudah menebak akan ada nama besar yang jatuh, tapi tak satu pun membayangkan arah sebenarnya. Arman duduk di barisan tengah. Kemeja putihnya rapi, tapi tangannya dingin. Sejak dipanggil audit, ia hidup dalam kecemasan yang tak terucap. Ia merasa seperti sedang berdiri di lantai rapuh, tapi masih berusaha tampak yakin. Doni tidak hadir. Ketidakhadiran itu sendiri sudah cukup membuat jantung Arman berdetak lebih cepat. Pak Hendra naik ke podium lebih dulu. Suaranya tenang, berwibawa, dan tanpa basa-basi. Ia memaparkan hasil audit secara singkat namun tegas. Setiap kalimatnya seperti palu yang memaku keheningan ruangan. Beberapa kepala tertunduk. Beberapa wajah memucat. Nama Arman disebut, tidak dengan emosi, tidak dengan dramatisasi, hanya sebagai bagian dari rangkaian fakta. Arman menegakkan punggungnya. Ia masih berpikir ini bisa dinegosiasikan. Ia masih percaya dunia selalu berpihak pada yang tahu cara bicara. Lalu Pak Hendra berhenti sejenak. Sebagai bagian dari transparansi dan tanggung jawab, katanya, ada satu hal yang perlu kami sampaikan secara terbuka hari ini. Lampu aula sedikit meredup. Pintu samping terbuka. Vika melangkah masuk. Tidak ada gaun mencolok. Tidak ada langkah tergesa. Ia berjalan lurus ke depan dengan sepatu datar dan setelan sederhana. Namun setiap langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena takut, tapi karena makna yang dibawanya. Maya berdiri dari kursinya dan memberi isyarat hormat kecil. Beberapa manajer mengikuti. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman bingung. Perkenalkan, lanjut Pak Hendra, Ibu Vika adalah pemilik mayoritas dan pemegang keputusan tertinggi di hotel ini. Ruangan seperti kehilangan udara. Arman membeku. Ia menatap Vika, matanya membesar, rahangnya mengeras. Wajah yang setiap malam ia rendahkan, suara yang ia anggap kecil, kini berdiri di posisi yang selama ini ia puja dan kejar. Ingatan-ingatan lama berloncatan di kepalanya. Kata-kata yang pernah ia ucapkan, ejekan tentang orang kecil, tawa sinis saat Vika bicara tentang harga diri. Semua itu kini berbalik arah. Vika berhenti di samping podium. Tangannya sedikit gemetar, tapi suaranya tidak. Saat ia berbicara, aula kembali sunyi. Aku tidak berdiri di sini untuk mempermalukan siapapun, katanya, menatap seluruh ruangan, lalu, tanpa menghindar, menatap Arman. Aku berdiri di sini karena tanggung jawab. Arman berdiri tanpa sadar. Kursinya berdecit keras, memecah keheningan. Beberapa orang menoleh dengan napas tertahan. Vika, ini pasti salah paham, ucapnya terbata. Ego dan ketakutan bercampur jadi satu. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Pertanyaan itu menghantam lebih keras daripada tuduhan apapun. Vika tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekat satu langkah, menjaga jarak yang cukup agar suaranya tidak berubah menjadi bisikan pribadi, tapi tetap terasa personal. Karena setiap kali aku bicara, katanya tenang, kamu tidak mendengarkan. Tidak ada teriakan. Tidak ada air mata. Justru ketenangan itulah yang membuat Arman kehilangan pijakan. Ia ingin membela diri, ingin menjelaskan, ingin memutarbalikkan keadaan seperti biasa. Tapi ratusan pasang mata kini menjadi saksi, dan untuk pertama kalinya, ia tidak mengendalikan narasi. Vika kembali ke podium. Ia menyampaikan keputusan awal dengan jelas, prosedural, tanpa menyebut hubungan personal apapun. Setiap kata dipilih dengan hati-hati, seperti seseorang yang akhirnya belajar berbicara tanpa meminta validasi. Di barisan depan, Maya mencatat. Pak Hendra mengangguk pelan. Sistem berjalan sebagaimana mestinya. Saat forum ditutup, tidak ada tepuk tangan. Hanya keheningan berat yang penuh makna. Arman duduk kembali, tubuhnya lemas. Ia baru saja kehilangan sesuatu yang selama ini ia kira aman, superioritas. Dan lebih menyakitkan lagi, ia kehilangannya di hadapan perempuan yang ia remehkan. Sementara itu, Vika berjalan keluar aula dengan langkah mantap. Di balik ketenangannya, ada tekanan baru yang muncul. Kesadaran bahwa membuka identitas berarti membuka pintu ke konfrontasi yang lebih pribadi dan lebih menyakitkan. Ia belum memutuskan apa yang akan ia lakukan terhadap Arman sepenuhnya. Tapi satu hal jelas,
ia tidak akan kembali bersembunyi. Dan disitulah, babak paling berbahaya bagi mereka berdua baru saja dimulai. Dampak forum resmi itu belum reda ketika Vika kembali duduk di ruang rapat utama sore harinya. Udara terasa lebih berat dari biasanya, seolah setiap dinding ikut menyimpan gema keterkejutan pagi tadi. Kali ini, tidak ada bisik-bisik. Semua orang tahu apa yang akan terjadi. Dan justru karena itulah, keheningan menjadi saksi yang paling kejam. Vika duduk di kursi pimpinan. Posisi yang dulu selalu ia hindari kini menopang seluruh tubuhnya. Tangannya terlipat rapi di atas meja, tapi jari-jarinya dingin. Ia menatap lurus ke depan, menunggu satu orang terakhir yang belum masuk. Pintu terbuka. Arman melangkah masuk dengan wajah pucat. Kepercayaan diri yang biasa melekat padanya runtuh sepenuhnya. Ia tidak lagi berjalan tegap, tidak lagi memandang sekeliling dengan rasa memiliki. Kali ini, ia seperti tamu yang datang terlambat ke penghakimannya sendiri. Maya berdiri di sisi ruangan, berkas di tangannya lengkap dan tersusun. Pak Hendra duduk sedikit menjauh, memilih peran sebagai saksi, bukan pelindung. Beberapa manajer lain hadir, wajah mereka netral, bukan karena tidak peduli, tapi karena sadar bahwa keputusan ini tidak boleh dibumbui emosi. Vika membuka rapat tanpa basa-basi. Suaranya stabil, meski dadanya bergetar. Agenda kita hari ini satu, katanya. Menindaklanjuti hasil audit internal. Maya menyerahkan berkas pertama. Vika membukanya perlahan, membiarkan halaman-halaman itu berbicara sebelum suaranya menyusul. Setiap pelanggaran dibacakan singkat, jelas, dan tanpa interpretasi. Nama Arman muncul berulang kali, berdampingan dengan tanda tangan, tanggal, dan akses sistem yang tidak terbantahkan. Arman menunduk. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Vika, katanya akhirnya, suaranya serak. Aku bisa jelasin. Vika menatapnya. Tatapan itu tidak marah, tidak tajam. Justru itulah yang membuat Arman semakin kehilangan pegangan. Silakan, ucap Vika. Arman berdiri setengah, tangannya gemetar. Aku tertekan. Target tinggi, lingkungan kejam. Semua orang melakukannya. Doni. Sudah cukup, potong Maya. Suaranya tegas namun terukur. Pengakuan Doni justru memperkuat temuan, bukan meringankan. Arman menoleh ke Vika, matanya memohon. Aku suamimu. Kamu tahu aku bukan orang jahat. Aku cuma. Kamu bukan di sini sebagai suamiku, kata Vika pelan, tapi jelas. Kamu di sini sebagai karyawan yang melanggar kepercayaan. Kalimat itu jatuh seperti pintu yang ditutup perlahan tapi pasti. Arman mencoba langkah terakhirnya. Kalau aku jatuh, kamu juga ikut hancur. Orang-orang akan bilang kamu kejam. Mereka akan lihat kamu menghancurkan suamimu sendiri. Untuk sesaat, jantung Vika berdegup lebih keras. Luka lama menyentuh permukaan. Ketakutan akan penilaian. Akan menjadi perempuan yang tidak tahu diri, akan kehilangan cinta dengan memilih kebenaran. Namun kali ini, ia tidak membiarkan luka itu mengambil alih. Aku tidak menghancurkan siapapun, jawab Vika. Keputusan ini adalah konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Ia mengangguk kecil ke arah Maya. Berdasarkan bukti yang ada, lanjut Vika, suaranya sedikit bergetar namun tidak pecah. Dan sesuai dengan kebijakan perusahaan, maka dengan ini kontrak kerja atas nama Arman dinyatakan berakhir efektif hari ini. Ruangan seakan berhenti bernapas. Arman terduduk kembali. Wajahnya kosong, seolah baru saja kehilangan kemampuan untuk memahami kata-kata. Beberapa detik berlalu sebelum ia tertawa kecil. Tawa rapuh yang lebih mirip desah putus asa. Jadi, selesai? Tanyanya lirih. Vika mengangguk. Secara profesional, ya. Tidak ada kata kita. Tidak ada maaf. Justru ketiadaan itulah yang paling menyakitkan. Arman berdiri tanpa berkata apa-apa lagi. Langkahnya gontai saat ia keluar ruangan, melewati orang-orang yang dulu ia anggap kecil. Tidak ada yang menghentikannya. Tidak ada yang menepuk bahunya. Dunia yang selama ini ia bangun runtuh tanpa suara. Pintu tertutup. Begitu rapat selesai, satu persatu orang keluar. Maya memberi anggukan singkat, bukan pujian, tapi pengakuan.
Pak Hendra menatap Vika lebih lama, seolah ingin memastikan ia masih berdiri. Ketika ruangan benar-benar kosong, Vika akhirnya membiarkan bahunya turun. Napasnya tertahan sejak awal rapat kini terlepas, diiringi getaran kecil yang tak bisa ia cegah. Air mata tidak jatuh, tapi matanya panas. Ia baru saja menutup bab lama hidupnya. Namun hati tidak bisa ditipu oleh ketegasan. Ada bagian dari dirinya yang masih berduka, bukan pada Arman yang sekarang, melainkan pada harapan lama yang pernah ia rawat dengan sepenuh hati. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari Arman, singkat dan kacau, "Kita masih bisa bicara. Jangan lakukan ini ke kita." Vika menatap layar itu lama. Inilah tekanan baru yang tidak tercantum dalam berkas audit manapun. Keputusan pribadi yang tidak bisa diserahkan pada prosedur. Ia mengunci ponsel tanpa membalas. Langkahnya keluar ruang rapat terasa lebih berat dari masuknya tadi. Ia tahu, setelah pemecatan ini, tidak ada lagi tempat aman untuk bersembunyi. Rumah yang ia bangun bersama Arman kini berdiri di tepi runtuh. Dan pilihan selanjutnya akan menentukan apakah ia pergi membawa dirinya sendiri, atau terseret oleh reruntuhan masa lalu. Vika berhenti sejenak di koridor, menutup mata. Pagi setelah pemecatan itu, rumah terasa asing bagi Vika. Bukan karena furnitur berubah atau karena suara baru muncul, melainkan karena satu ketidakhadiran yang akhirnya nyata. Lemari Arman setengah kosong. Beberapa pakaian raib, sisanya dibiarkan tergantung seperti keputusan yang tak selesai. Di meja makan, kursi yang biasa ia duduki kini tak tersentuh, menyisakan ruang yang terlalu luas untuk sekadar disebut kosong. Tidak ada pesan pamit. Tidak ada penjelasan. Arman menghilang dari hidup Vika sebagaimana ia masuk dulu, dengan ego, lalu pergi saat semuanya tak lagi bisa ia kuasai. Kabar terakhir yang Vika dengar datang dari Maya, singkat, profesional, tentang Arman yang gagal mengajukan banding, lalu mengundurkan diri dari proses lanjutan. Setelah itu, sunyi. Tidak ada penebusan instan. Tidak ada permintaan maaf yang megah. Hanya lenyap. Vika berdiri di ruang tamu cukup lama, menimbang perasaan yang bercampur. Lega, sedih, marah yang telah lelah, dan duka atas versi dirinya yang pernah berharap Arman akan berubah. Ia tidak mengejar. Tidak pula menunggu. Ia mengerti kini, kepergian itu adalah bagian dari konsekuensi, bukan untuk dikejar, bukan untuk diratapi berlarut. Hari-hari berikutnya berjalan pelan tapi pasti. Di hotel, Vika menata ulang perannya tanpa gegap gempita. Ia memimpin rapat-rapat dengan tenang, menegaskan batas, memperbaiki sistem yang pernah dilanggar. Maya menjadi rekan kerja yang jujur dan tegas, bukan penjilat. Pak Hendra tetap berada di sisinya, memberi jarak yang sehat antara dukungan dan kemandirian. Tidak ada pengumuman besar tentang siapa Vika di hadapan publik luas. Ia memilih kerja yang rapi sebagai pengenal terbaik. Namun perubahan paling sulit justru menunggu di luar kantor. Bu Lestari datang suatu sore, membawa raut wajah yang selama ini Vika kenal sebagai demi kebaikan. Ibu itu duduk dengan canggung, tangannya menggenggam tas, seolah takut berkata salah. "Ibu dengar semuanya," ucap Bu Lestari pelan. "Ibu salah." Kata-kata itu tidak datang dengan dramatis. Tidak ada tangis histeris. Justru kesederhanaannya membuat Vika menahan napas. Selama ini, tekanan terbesar Vika bukan hanya Arman, melainkan harapan ibunya yang menuntut kesabaran tanpa batas demi nama baik. "Ibu takut kamu sendirian," lanjut Bu Lestari. "Ibu pikir bertahan itu selalu lebih terhormat." Vika duduk berhadapan, memilih jujur tanpa menyudutkan. "Aku bertahan terlalu lama, Bu. Dan aku hampir kehilangan diriku sendiri." Hening menyelimuti mereka, lalu Bu Lestari mengangguk. "Kalau sekarang kamu berdiri begini, Ibu ingin belajar mendukung, bukan menahan. Itu bukan rekonsiliasi yang sempurna. Tapi itu cukup. Sebuah awal yang lebih sehat, tempat Vika tidak lagi harus mengecil demi diterima." Di malam yang tenang, Vika bertemu Rina, sahabat yang sejak awal menjadi tempatnya menangis tanpa suara. Mereka duduk di balkon kecil, angin malam menyapu pelan. "Kamu berubah," kata Rina, tersenyum. "Bukan jadi keras. Jadi utuh." Vika tersenyum tipis. "Aku belajar satu hal. Harga diri itu tidak perlu diumumkan kemana-mana.
Tapi juga tidak boleh disembunyikan sampai orang lain bebas menginjak. Rina mengangguk, memahami bahwa kalimat itu lahir dari luka yang sudah sembuh sebagian, bukan dari amarah. Beberapa minggu kemudian, Vika menandatangani satu keputusan kecil namun berarti. Ia memindahkan sebagian waktunya untuk turun langsung ke lapangan, bertemu staf, mendengar, memperbaiki. Ia juga mengurus berkas perpisahan resmi dengan Arman. Tanpa drama, tanpa balas dendam. Hanya penutupan yang rapi, seperti bab yang telah selesai dibaca. Di kamar yang kini terasa lebih luas, Vika membuka jendela. Cahaya pagi masuk, menyentuh lantai dengan hangat. Ia menghela napas panjang, bukan sebagai tanda lelah, melainkan sebagai izin pada dirinya sendiri untuk melangkah. Ia tahu hidup baru tidak berarti tanpa risiko. Masih ada tatapan, penilaian, dan keputusan berat yang menunggu. Tapi kini, Vika tidak lagi berdiri sebagai orang kecil yang menunggu pengakuan. Ia berdiri sebagai dirinya sendiri, tanpa perlu berteriak, tanpa perlu bersembunyi. Di ponselnya, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Vika membaca sekilas, lalu meletakkan ponsel tanpa membuka lebih jauh. Ada hal-hal yang tak perlu lagi ia tanggapi untuk membuktikan apapun. Vika melangkah keluar rumah, menutup pintu dengan kunci yang terasa pas di genggaman. Bukan untuk mengunci masa lalu, melainkan untuk membuka hidup yang ia pilih sendiri. Cerita Vika mengingatkan kita bahwa bertahan bukan selalu tanda cinta, dan diam bukan selalu tanda kesabaran. Harga diri adalah pondasi hidup. Ia tak perlu dipamerkan untuk diakui, tetapi juga tak boleh dikorbankan demi menyenangkan orang lain. Jika suatu hubungan membuatmu terus mengecil, mungkin yang perlu diperbaiki bukan dirimu, melainkan keberanianmu untuk memilih diri sendiri. Terima kasih telah menemani perjalanan Vika dari luka menuju keberanian. Semoga kisah ini menjadi penguat bagi siapapun yang sedang belajar berdiri tegak setelah lama menunduk. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Tetap jujur pada hati, dan berani menghargai diri sendiri.